Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fiddin, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam ini kita bisa melanjutkan talabul ilmi kita, dan mudah-mudahan senantiasa Allah kokohkan kita di atas yang hak, di atas sunnah, di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dan di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan senantiasa kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan memanfaatkan kesehatan tersebut, diberikan waktu dan memanfaatkan waktu tersebut. Sebab Nabi SAW bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas." Ada dua nikmat, manusia ini tertipu, manusia ini lalai dengan dua nikmat ini. Yang pertama as-sihah, kesehatan. Kemudian yang kedua al-faragh, waktu yang luang, waktu yang kosong. Tidak ada yang mengetahui nikmatnya sehat kecuali orang yang sudah sakit. Tidak ada yang mengetahui nikmatnya keluangan waktu kecuali orang-orang yang sudah sibuk atau disibukkan dengan pekerjaannya. Oleh karena itu kita manfaatkan waktu kita para ikhwan sebelum ajal menjemput kita. Yang muda sebelum dia tua, kemudian yang tua atau yang sudah berumur lanjut sebelum Allah Subhanahu wa taala memanggilnya. Berbahagialah orang-orang yang mempersiapkan dirinya untuk darul akhirah. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sesungguhnya yang namanya akhiratnya adalah perjalanan yang jauh. Maka persiapkanlah bekal. Oleh karena itu Allah berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kalian. Sesungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah masuk ke dalam bab al-khawfi minasyirk, bab takut dari kesyirikan. Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam, imamul hunafa, imamnya orang yang bertauhid, yang telah menghancurkan patung dengan tangannya sendiri. Dia takut kepada kesyirikan. Kalau Nabi saja takut kepada syirik, apalagi yang statusnya, derajatnya bukan Nabi. Dia harus lebih takut kepada kesyirikan tersebut. Sekarang kita ambil faedah dari ayat surat An-Nisa, ayat 48 dan 116. Kemudian surat Ibrahim ayat 35. Yang pertama, annasyirka a'zamudz dzunub. Syirik adalah dosa yang paling besar. Lianna Allah Ta'ala akhbar annahu la yaghfiruh. Karena Allah memberitakan Allah tidak mengampuninya. Liman lam yatub minhu, mati membawanya apabila tidak tobat dari kesyirikan tersebut. Adapun orang yang bertaubat, apapun jenis perbuatan dosa yang dilakukan Allah ampuni, dengan syarat dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dosa kecil. Dosa kecil dengan istighfar bisa diampuni. Dengan beramal-amal soleh bisa hilang. Tapi ada dosa-dosa dikatakan kabair,
Dosa-dosa besar tidak bisa hilang kecuali dengan dia bertaubat. Bagaimana dia bertaubat? Dia menyesal atas perbuatannya. Bagaimana dia bertaubat? Dia cabut diri dari perbuatan dosa tersebut. Bagaimana dia bertaubat? Dia jangan berniat untuk kembali melaksanakannya. Ditambah lagi oleh para ulama kita, bagaimana dia bertaubat? Dia ikhlas taubat. Jangan tidak ikhlas. Lah bagaimana namanya tidak ikhlas bertaubat? Contoh, setiap kali mencuri ketangkap terus sama maling, sama polisi. Sudah taubat sudah saya. Karena sering ketangkap maka dia taubat. Maka tidak demikian. Tapi benar-benar berangkat karena takut akan ancaman Allah Subhanahu wa taala dan semisalnya. Atau jangan dia berhenti merokok. Loh, kenapa berhenti Pak merokok? Dokter bilang ini paru-parunya sudah gosong sebelah. Makanya saya berhenti merokok. Ini orang seperti ini bakalan kembali lagi. Kenapa? Karena taubatnya bukan didorong oleh iman, tetapi karena nasihat dokter. Kalau kita ikhlas, Allah bantu kita. Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang yang benar-benar bersungguh-sungguh beramal saleh, cari kebenaran, Allah tunjuki jalan yang benar. Maka ikhlas antum belajar, ikhlas antum menuntut ilmu, Allah tunjuki antum jalan yang benar. Ini yang pertama. Jadi kenapa syirik itu dosa besar paling besar? Karena Allah memberitakan Allah tidak mengampuninya. Ya, innallaha la yaghfir